punya teman gitu ya, teman saya itu udah nikah gitu, udah bawa suami. Nah dia di masyarakat ini aktif gitu loh orangnya ya. Nah tapi sayangnya ini dia ini memutuskan tidak untuk memiliki anak gitu. Oh, itu child free. Oh, child free. Halo, assalamualaikum. Boleh gabung nggak? Boleh dong. Ini bahas apa? Kelihatannya seru banget deh. Kami sedang membahas. Wah, siapa yang sedang kalian bahas? Nah, yang kami bahas itu salah satunya adalah istri dari Ahmad Dahlan, itu Siti Walidah. Jadi beliau itu adalah tokoh pahlawan di bidang pendidikan sama seperti suaminya, Kak. Nah, Masya Allah. Teman-teman tahu nggak sih peranan perempuan itu salah satunya membangun pendidikan. Kalian udah tahu belum peranan perempuan itu apa aja? Nggak tahu nih, apa tuh, Kak? Nah, peranan perempuan itu ada 4. Yang pertama, wanita atau perempuan sebagai anak. Ketika perempuan sebagai anak, dia menentukan ayahnya itu untuk masuk surga atau neraka. Kemudian peranan perempuan sebagai istri. Nah, perempuan sebagai istri ini dia itu menyempurnakan separuh dari agama suaminya. Kemudian perempuan sebagai ibu, yang mana kita tahu bahwa ibu itu adalah tiangnya peradaban. Jika baik perempuannya, maka dan juga generasinya. Lalu yang keempat sebagai masyarakat. Siti Walidah tadi atau Nurullah tadi telah memenuhi peran di masyarakat itu sebagai tokoh muslimah di bidang pendidikan. Oh gitu. Saya nikah ya, punya teman gitu ya, teman saya itu udah nikah gitu, udah bawa suami. Nah dia di masyarakat ini aktif gitu loh orangnya ya. Nah tapi sayangnya ini dia ini memutuskan tidak untuk memiliki anak gitu. Oh, itu child free. Oh, itu child free. Oh, child free. Nah, jadi kalau child free itu memang keputusan dari seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Nah, sebenarnya istilah child free ini mulai berkembang di abad ke-20 ini. Makin lagi penyakitnya adalah makin banyak nih influencer dan public figure yang mempromosikan ini. Gitu Kak. Gitu ya Kak tentang child free. Nah, kalau misalnya dalam pandangan Islam itu gimana Kak? Nah, dalam pandangan Islam sendiri, sebenarnya kita harus tahu dulu nih kenapa seseorang atau pasangan tersebut tidak ingin memiliki anak atau keturunan. Islam sendiri memandang bahwa kasus ini dilarang karena salah satu sunnah Rasulullah adalah dengan memperbanyak keturunan. Benar. Nah, banyak di antara pasangan-pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak ini, mereka itu takut terhambat secara finansial. Padahal sudah Allah jamin rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah. Dan setiap anak pasti punya rezekinya masing-masing. Lalu alasan yang kedua itu kalau misalnya seseorang tidak memiliki anak, maka dia itu tidak akan memiliki keturunan untuk menjadi amal jariah untuk dirinya, sehingga amalannya itu terputus sampai dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, misalnya yang memilih untuk pasangan yang memilih untuk child free ini adalah orang-orang kaya. Pasti bakal bingung kan, harta warisannya itu akan ke siapa kalau bukan ke anak-anaknya. Lalu yang keempat,
jika seseorang itu tidak memiliki anak, maka bisa jadi dia akan terkena gangguan psikologis. Karena anak itu salah satu sumber keceriaan bagi manusia. Alasan yang terakhir, ya tadi balik lagi bahwa ketika kita memilih untuk child free, maka kita itu tidak menaati perintah dari Rasulullah. Oh gitu Kak. Nah terus gimana Kak kalau posisi kita nih sebagai seorang anak, terus kita nih mempunyai orang tua yang durhaka sama kita? Who's toxic parent? Orang tua yang durhaka bisa aja. Nah, jadi dalam Islam tidak ada istilah orang tua yang durhaka atau toxic parents. Dalam Islam sendiri sebenarnya istilah itu baru muncul ya sekarang ya. Iya. Nah, istilah itu muncul karena kita ini sebagai anak melabeli orang tua kita. Jadi sebenarnya toxic parents itu adalah tindakan dari orang tua yang dapat menyakiti kondisi kejiwaan maupun fisik dari anak-anak. Dan toxic parents itu dapat digolongkan, misalnya nih, orang tua itu tidak dapat menjaga privasi anak, kemudian terlalu mengekang anak, kemudian tidak bertanggung jawab atas anak tersebut, dan juga selalu mengutamakan dirinya sendiri. Atau nih ketika marah, orang tua sering memukul secara berlebihan. Nah itu juga termasuk tindakan toxic parents. Gitu. Dalam agama Islam ada nggak sih Kak tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Ya ada, sebenarnya sebagai orang tua itu kan diwajibkan untuk mendidik anak-anaknya ya. Tapi seringkali orang tua itu memberikan sesuatu informasi yang tidak tepat. Misalnya si anak ingin berganti baju di ruangan privasi, namun di ruangan privasi tersebut ada orang lain, misalnya kakaknya atau abangnya. Lalu orang tua itu bilang, nggak apa-apa, buka baju aja di sini, kan sesama jenis. Nah itu nggak boleh. Dalam Islam kan sudah mengajarkan batasan-batasan aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan selanjutnya adalah orang tua itu juga tidak boleh memberikan kasih sayang terlalu berlebihan, karena takutnya anak ini akan menjadi manja. Lalu apabila marah itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar atau jelek, karena setiap kata-kata orang tua itu adalah doa untuk anak-anaknya. Lalu ketika marah kita juga tidak boleh mempotokkan mata ya karena anak itu akan mengingat bahwa itu merupakan tindakan yang buruk. Jadi sebisa mungkin lakukanlah hal-hal yang baik walaupun sedang dikendalikan oleh emosi. Gitu. Dewe makasih ya Kak infonya. Iya, sama-sama.